somehow. Gotta regain control. Semua orang mungkin akan mengatakan bahwa apa yang terjadi di laga Indonesia kontra Australia U17, di mana para pemain Australia dan Indonesia bermain negatif, adalah hal yang memalukan. Tak terkecuali pelatih timnas U17 Indonesia, Coach Nova itu sendiri. Melalui akun media sosialnya, Coach Nova menjelaskan jika ia juga malu. Tapi di sisi lain, ia juga nampak bingung. Karena kalau timnas kalah akibat bermain terbuka, maka timnas nggak akan lolos ke ajang Piala Asia yang jadi target yang dibebankan kepadanya. Di sisi lain, AFC pun kami pikir juga punya kesalahan di sini. Ketika mereka tak bisa mengatur jadwal pertandingan serentak, sehingga tak ada tim yang tahu hasil laga lain. Jadi pro kontra ini makin menarik nih teman-teman, saat media dari negara lain juga ikut berkomentar. Lantas seperti apa? Berikut ulasan selengkapnya. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Australia U17 dalam laga terakhir di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, situasi di laga tersebut dapat dikatakan unik karena di 30 menit terakhir pertandingan, kedua tim seolah-olah enggan melakukan serangan. Tim Australia yang lebih banyak menguasai bola hanya melakukan operan pendek di sekitar garis tengah tanpa mencoba menyerang lebih jauh ke area pertahanan Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia tidak terlihat berinisiatif merebut bola secara agresif, dengan para pemain timnas nampak menunggu di area bertahan tim Garuda. Apa yang terjadi di laga Indonesia kontra Australia sendiri, kami pikir terjadi akibat kedua tim telah menghitung bahwa hasil imbang 0-0 sudah cukup bagi keduanya untuk lolos ke Piala Asia. Ini menjadi pasti saat mereka tahu bahwa di laga lain Qatar kalah besar dari Jepang. Sehingga sejak menit 60, fokus Indonesia adalah tidak kalah dan mempertahankan hasil imbang 0-0. Itu kenapa Coach Nova meminta anak asuhnya untuk sabar, tak mempressing tinggi pemain Australia, di mana sebaliknya hal serupa juga dilakukan Australia. Kalau kata Coach Nova usai laga, ini terjadi karena di tengah babak ia mendengar bahwa hasil seri saja sudah memastikan kelolosan timnas Indonesia. Mengenai hasil pertandingan hari ini ya, jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima ya, ini yang harus kita jalanin karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos, untuk kemungkinan kita bisa lolos. Akhirnya kita membuat secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kita sendiri, dan di saat kita rebut bola kita lakukan counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama, di saat dia punya bola dia tidak mau untuk menyerang kita, dan itu menjadi suatu pertandingan menurut saya ya jujur saya nggak begitu suka, tapi apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur kita bisa lolos. Hasil imbang 0-0 sendiri pada akhirnya memang mengantarkan Australia dan Indonesia untuk sama-sama lolos ke Piala Asia. Dari daftar klasmen di grup D, Australia menempati posisi pertama dengan poin sama 7 dengan Indonesia, di mana Indonesia yang ada di posisi 2 sukses menempati posisi runner-up ketiga terbaik. Dan sebaliknya, India dan Qatar harus terdepak dari ajang Piala Asia. Salah satu akun X di Australia menilai jika ini memalukan. Ini luar biasa. Australia merangkul kecurangan AFC, dengan Indonesia dan Australia yang sama-sama hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke Piala Asia U17. Kami benar-benar hanya mengoper bola di antara bek tengah selama 20 menit terakhir pertandingan tanpa tekanan, tulis akun X asal Australia Ethan, yang kemudian mengingatkan salah seorang pengguna X dengan salah satu episode The Simpsons. Dari India, salah satu pengguna X lebih menyoroti kesalahan AFC yang tak bisa mengatur jadwal. Dalam tweetnya, ia menulis, Australia dan Indonesia telah melakukan pengaturan pertandingan yang jelas di kualifikasi AFC Asia U17. Australia hampir selama 25 menit hanya berdebat di antara mereka sendiri karena hasil seri sudah cukup bagi kedua tim untuk lolos di sini. Penjadwalan yang buruk oleh AFC yang memungkinkannya. Sementara itu, akun lain menilai jika ini adalah pengaturan terang-terangan.
Apa yang terjadi antara Indonesia U17 versus Australia U17 itu adalah permainan mata terang-terangan. Ini adalah kecurangan yang jelas. Hal ini membuat India kehilangan tempat di Piala Asia U17. Sementara itu, akun X lainnya, Foresight, menilai jika ini adalah kebodohan AFC. Di mana menurutnya kondisi di mana Indonesia dan Australia sudah tahu jika hasil imbang sudah bisa membuat mereka lolos, membuat dua tim ini bermain hati-hati. Australia tidak mau menyerang karena takut dengan serangan balik Indonesia yang beberapa kali efektif dan hampir mencetak gol, sehingga Australia bermain aman. Apakah Anda juga menonton pertandingan Vietnam dan Yaman? Ini semua karena AFC bodoh dan tidak bisa membuat jadwal pertandingan yang penting. Fenomena soal tim yang main mata ini sendiri sejatinya sudah sering terjadi dalam turnamen, di mana tim-tim mempertimbangkan strategi yang aman untuk mempertahankan posisi, meskipun hal ini kadang dianggap mereduksi semangat kompetitif permainan. Namun strategi bertahan dan bermain aman seperti ini memang sering menjadi pilihan, terutama dalam pertandingan penting, di mana resiko kehilangan poin bisa berdampak besar, dan itulah yang dilakukan baik timnas Indonesia dan Australia, atau bahkan Vietnam dan juga Yaman yang juga melakukan hal serupa di laga lainnya. Kondisi yang kemudian membuat kami pikir AFC dan FIFA harus memikirkan format yang tepat, penjadwalan yang tepat, sehingga tiap tim bisa berkompetisi dengan permainan terbaiknya. Usai laga, sebagai konfirmasi soal apa yang terjadi, Coach Nova pun mengirimkan pesan di akun Instagramnya. Ia menuliskan jika ia malu, namun hal seperti ini harus dilakukan untuk memastikan Indonesia lolos. Coach Nova juga menuliskan bahwa para pemain juga merasakan hal dan gejolak yang sama. Jujur, melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya. Karena memang secara taktik melihat Australia lebih unggul, secara kualitas individu kami bermain menunggu dan melakukan counter attack saat merebut bola. Dan situasinya terjadi Australia juga tidak melakukan serangan, sehingga kami tetap menunggu Australia melakukan serangan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini, tetapi karena kalau kita kalah, kami tidak lolos Piala Asia. Maka saya harus tahan malu itu, dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik, dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan. Tulis Coach Nova di akun Instagramnya. Meski masih ada yang tak suka dengan keputusan Coach Nova, namun kami pikir apa yang dilakukan Coach Nova juga nggak sepenuhnya salah. Seperti sudah dijelaskan, kita masih kalah kualitas individu dibandingkan Australia, tim ranking 20-an dunia. Kalau kita memutuskan untuk ngepres tinggi Australia dan menyerang, yang ada kita bisa kebobolan karena pertahanan terbuka. Akibatnya kita nggak lolos dong kalau kebobolan, dihujat kan? Ini namanya manajemen resiko. Di sini Coach Nova mengambil pilihan sulit. Dan kami pikir meski masih ada pro dan kontra, mulai banyak juga yang paham dengan keputusan Coach Nova. Seperti beberapa komentar di akun Coach Nova berikut ini. Yang bilang memalukan, nanti kalau kalah dan gak lolos saya yakin dihujat sampai orang tuanya pun ikut dihujat. Tulis akun Lutfi Wang. Bener Coach, kami paham. Gak usah dengerin netizen FOMO Coach, fokus aja. Tulis akun Aldo Almono. Yang pernah bergelut di sepak bola langsung, pasti paham psikologis pelatih dalam menilai apa yang dilakukan Australia. Apakah murni cari aman ataukah jebakan Batman? Dan memilih tidak bereaksi merupakan jawaban yang paling oke, karena kita tanggung jawab terhadap target yang kita usung. Selama lawan tidak merangsek masuk, kita tidak akan bereaksi karena pertaruhannya besar kalau mengikuti ego mau main terbuka. Karena lawan main negatif football. Segala hal punya pilihan. Dan keputusan Coach Nova untuk meminta anak-anak tetap stay di area sendiri cukup reasonable. Tulis akun Arya Fitra. Sekarang yang terpenting kita lolos. Kita juga bangga dengan perjuangan para pemain timnas yang tentunya mengikuti tiap instruksi pelatih untuk bertahan di garis bawah. Sebaliknya, ini juga jadi pesan pada AFC untuk bisa mengatur jadwal laga dengan lebih baik, termasuk format kualifikasi Piala Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong.
Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.